Karena gini ya, artis itu viral loh kemarin, itu settingan. Iya, karena gini, aku pernah hidup di dunia artis. Aku Oke. dulu pemain sinetron. Jadi aku tahu begitu artis itu sudah down, namanya agak turun sedikit, untuk meng-up lagi, mereka tuh akan cari sensasi. Bukan, kan Nyai kan pasti berani, kan pasti ada backup tuh. Oh, Nyai Tanjung Tapi berani aku wajar. tidak percaya sama manusia. Sekarang gini loh, aku minta perlindungan sama jenderal. Nggak taunya ntar jenderalnya malah bunuh anak buahnya lagi gimana. Aku berlindung sama dia, besok aku yang dibunuh sama dia. Mending aku berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kehidupan. Aku tidak suka dengan beberapa hal yang terjadi belakangan yang viral-viral itu ya. Kenapa aku sempat kan aku masuk di TikTok bahwa apa perlu Nyai Dewi Tanjung ngajarin Mbak Puan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat A1, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di muka. Ini wanita paling cantik di abad ke-14. Walaupun sekarang abad 21. Berarti reinkarnasi ya? Reinkarnasi, Nyai? reinkarnasi. Nah, namanya ini katanya Nyai Dewi Tanjung. Betul Ya, nih? betul. Sebagai perempuan, Nah, terkait ada yang kemarin tuh Lesti kita bilang. Gimana pendapat Nyai tentang KDRT-nya? sebenarnya aku jujur ya, aku tuh paling gak suka sama laki-laki kasar, Oh, ya. Kalau aku ketemu nggak enak dong kalau nggak dikasarin. ya aku banting lah, gitu aja. Berani laki-laki kasar sama aku banting, kupatahin ya, gitu loh. Serem amat. Makanya aku nggak mau kurus ya. Aku lebih baik gemuk ini aja biar nggak dibanting gitu ya. Nah, jadi dari awal kasus ini, aku udah ngomong sama temen, aku tidak percaya sama kasus ini. Aku lihat ini settingan. Oke. Karena gini ya, artis itu Viral loh kemarin, itu settingan. Iya, karena gini, aku pernah hidup di dunia artis. Aku Oke. dulu pemain sinetron. Jadi aku tahu begitu artis itu sudah down, namanya agak turun sedikit, untuk meng-up lagi, mereka tuh akan cari sensasi, membuat apalah. Kenapa aku bilang settingan? Karena terlalu banyak hal-hal yang menurut aku nggak masuk akal. Aku tuh pernah membela seorang perempuan di Bandung ya. Oke. Itu dia dipukul oleh suaminya, itu kena mata. Dan apabila mata ini dipukul, ini ya, ini kan tipis, ini kulit ini tipis dan ini tulang. Ini kan tulang nih ya, ini tulang. Apabila kena pukul laki-laki atau kita kena senggol dikit, ini akan memar bulat. Dan lebih parah lagi, di dalam bola mata itu akan ada terjadi pecahnya pembuluh darah dan itu akan membekas selama hampir 1 bulan. Allah. Nah ini tidak ada di mata Lesti, aku lihat gitu loh. Dan aku pernah melihat hal itu langsung, aku punya klien seperti itu. Oke. Gitu loh. Itu kasus KDRT itu tahun 2020 dan itu pembuluh darahnya itu pecah di dalam dan lama sekali sembuhnya, itu 1 bulan itu masih membekas. Lalu, nah kedua, dia kan katanya ada terjadi patah tulang leher. Bergeser. Kalau bergeser tulang leher itu kan pasti sampai detik ini dia harus pakai penyangga karena ini di sini ini semua ini banyak saraf-saraf penting. Ini sampai sekarang dia nggak pakai penyangga leher. Lalu hasil visumnya mana? Kalau hanya begitu-gitu aja dia masuk ke rumah sakit, iya Pak saya pusing, ini saya sakit, aduh, bisa juga gue bikin kayak gitu. Iya. Tapi masa kalau settingan tega banget membohongi rakyat Indonesia dong? Ya demi popularitas apa aja bisa sih, kan mereka kan demi popularitas ya Nah, kan. kalau settingan berarti bisa kena pasal dong nih. Bisa dong pembohongan publik. Kan sama dengan kejadian siapa Baim Wong. Itu kan Baim Wong juga katanya kan seperti itu, di ngeprank gitu ya. Tapi paling tidak ya kalau ini terbukti settingan ya Lesti dan si Rizky Bilar ini juga bisa dikenakan pasal pembohongan publik gitu loh. Dan membuat keresahan loh di publik itu nggak boleh. Iya. Membohongi publik ya berarti ya. Banyak hal yang tidak masuk akal gitu ya. Tuh baru 1 jam Rizky Bilarnya dinyatakan jadi tersangka. Dicabut laporannya. Kenapa sebelumnya nggak dicabut kalau mau endingnya damai? Oh, tapi kalau udah laporan, ini kan ini buat pengetahuan masyarakat nih, Bu Nyai. Nyai berarti lawyer juga ya? Aku ada tim advokasi Dewi Tanjung. Oh, tim advokasi Nyai Dewi Tanjung. Iya, jadi kalau ada masyarakat yang terkena kasus hukum atau sengketa tanah, biasa aku suka turunkan. Gratis apa? Gratis lah. Gratis ya? Gratis. Ini bukan karena promo mau nyalek. Oh enggak. Aku nggak nyalek lagi. Udah capek nyalek ya. Aku mau bela negara, bela rakyat. Nah kalau bela negara, terus nih, aku pelurunya dari mana kalau buat berjuang? Itulah kadang aku gini ya, aku nggak ngerti. Allah itu memberikan rezeki dari mana-mana, aku tidak duga. Allah.
Karena aku bilang, ya Allah, berikanlah hal yang baik di jalan yang benar ya Allah selama hamba berjuang. Jujur ya, aku merinding. Karena bukannya apa-apa, karena buat aku memperjuangkan kebenaran itu ada sesuatu yang luar biasa, yang mungkin resikonya besar, tapi aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi aku selama aku benar loh ya. Subhanallah. Ternyata di sosok Dewi Tanjung yang berani, ternyata sosoknya religi juga. Ya iyalah say. Aku jujur aja setiap mau ngapa-ngapain aku tuh selalu tahajud. Alhamdulillah. Gitu Sholat loh. tahajud ya? Sholat tahajud selalu. Dan aku tuh sepanjang jalan mau berangkat aku selalu baca. Pasti aku berdoa ya. Yang pasti aku baca mau keluar dari rumah tuh pasti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas tuh selawatan, dan sampai di sini aku baca la ilaha illallah sampai di sini. Allah. Dalam hati. Berarti seorang Nyai Dewi Tanjung ini pencinta selawat Nabi. Oh iyalah, aku suka bisa nangis kalau udah suruh salawatan. Aku Oke, boleh dengar suaranya nih. Hah? Boleh dengar suaranya tentang selawat nih. Aku nggak begitu pintar-pintar amat sih ya. Ibaratnya kalau dinadain misalkan gini, Wi. Kok jadi manggil Nyai? Santai aja. Kita udah berteman lama kan, jadi. Atau kalau misalkan kalau ibarat selawat burda, sholatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Kalau Nyai ini sukanya selawat yang mana? Allahumma sholli ala kalau Muhammad. Aku, dirimu bagus lah lantunannya. Kalau aku jujur aja kalau misalnya. Kan dulu kita sama-sama karaoke. Astagfirullah. Robbal baroya. Astagfirullah. Aku nggak bisa. Allah, kalau itu sih nangis tuh. Matanya merah tuh. Ini bicaranya pakai iman. Jadi buat para netizen, buat para yang nggak suka sama Nyai Dewi Tanjung, sebenarnya beliau punya hatinya juga lembut. Nah, yang tadi saya tanya adalah beliau berjuang untuk negara, Iya. buat rakyat ya. Betul. Berarti yang tentang KDRT ini juga membela tentang perempuan ya. Iya. Nah, setuju nggak sih kan gini, yang namanya laki-laki itu ketika perempuan yang lebih rumah tangga, itu kan perempuan suka wah gitu, kan laki-laki emosi. Ya gini loh, seemosi-emosinya kan ada cara untuk menyikapi istri kan. Memang perempuan itu kan ditakdirkan mulutnya cerewet. Oke, kalau Dewi enggak ya? Aku cerewet. Pertanyaan aku, laki-laki berani nggak balik banting aku gitu loh. Enggak, selama ini enggak. Aku kalau ke pasangan aku tuh aku berusaha aku yang lembut. Walaupun aku aslinya keras. Gitu loh ya. Aku selalu mengalah dan selalu salah tidak salah aku selalu berusaha minta maaf. Allah. Untuk meredam situasi supaya tidak buruk gitu ya. Setelah itu baru aku ajak bicara baik-baik di tempat tidur supaya kita lebih menyelesaikannya kan lebih dingin ya. Nah tapi kalau ada perempuan yang ngotot misalnya sama laki-laki, terkadang ya kita nggak bisa menginikan mereka juga. Yang namanya perempuan emosi kan terkadang logikanya nggak dipakai. Mereka lebih mengedepankan rasanya gitu ya. Nah kalau Nyai kan lebih pada mengedepankan logika. Logikanya. Jadi kalau kita berlogika mungkin kita akan tahu bagaimana menempatkan emosi itu seperti apa. Oke. Tapi kalau kita hanya mengandalkan rasa, tentu kita dan itu memang perempuan. Oke. Dan perempuan biasa cerewet. Dan tidak ada aturan undang-undang yang melarang perempuan cerewet. Iya. Hah? Ada nggak DPR bisa nggak ngomong tuh? Perempuan nggak boleh cerewet? Nggak ada, nggak berani. Karena yang jelas laki-laki itu kan judulnya takut sama istri. Iya. Berarti bukan takut kali, lebih menghargai kali ya. Itu kan alasan yang klise dan klasik yang selalu diucapkan para lelaki kalau udah ketahuan takut sama istri ya kan, makanya. Nah, gitu loh. Ini balik lagi, itu kan tadi tentang rumah tangga ya. Kalau sudah rumah tangga, sekarang apa yang Nyai rasakan tentang keresahannya di negara ini? Jujur ya aku tuh masih banyak banget lah PR kita di negara ini ya. Jujur aku kan suka ke kampung-kampung, cek kesehatan gratis. Kalau ada rezeki sedikit aku berikan kepada mereka dan sering aku turunnya daerah Bogor ya. Nah kadang aku melihat mereka itu ya gimana ya, buat kita uang 100.000 mungkin kecil, tapi di kampung sana uang itu besar. Nah kita tahu saat ini dunia itu lagi mengalami krisis global. Tapi Indonesia masih terbilang negara yang agak stabil dibanding negara-negara lain. Inggris sudah morat-marit. Inggris sudah morat-marit, Amerika juga ada hancur-hancuran perekonomiannya. Kalau kita masih dibilang agak stabil, walaupun BBM naik gitu ya segala macam, itu kan sebenarnya ya kalau menurut aku dinaikannya harga BBM di tengah kondisi seperti ini nggak tepat.
Oh, jadi Ibu Nyai Dewi Tanjung nih Nggak nggak setuju dengan Nggak BBM naik? nggak setuju lah, walaupun aku nggak pakai Pertalite atau Pertamax, tapi aku kan pakai Pertamina Deck gitu loh. Oh. Walaupun aku pendukungnya Jokowi, tapi kebijakan-kebijakan Jokowi nggak semuanya aku setuju. Oh, kalau udah suka mestinya didukung Oh semua. nggak dong. bisa lah, kan manusia tuh ladangnya khilaf, ladangnya dosa. Jadi kita tidak boleh. Berarti kemarin mengiyakan. salah naikin BBM. Menurut aku salah, belum waktunya. belum waktunya. Harus lihat-lihat situasi rakyat dulu dong. Kondisi seperti apa, kita baru ngalami pandemik 2 tahun, ekonomi juga di masyarakat juga masih goyang. Begitu nanti BBM itu naik, otomatis harga sembako naik dan rakyat makin menjerit. Kan ada solusinya BLT, Bu. BLT tidak membantu. Nggak membantu. Kalau menurut aku tidak Tapi kan membantu. ke rakyat, ke masyarakat ada juga yang terima. Sebagian terima, sebagian enggak, kan banyak ditilep juga sama aparat-aparatnya. Makanya aku kadang kalau ketemu aparat yang ini pengen Loh, gitu loh. nanti KDRT itu. Nggak apa-apa, aku demi bela rakyat aku tonjok orang nggak apa-apa lah. Ya kan? Iya. Nah, Nyai nggak setuju dengan BBM naik. Padahal partainya menyetujui. Berarti kan lawan arus. Kok bisa, Nyai? Emang ada larangan? Loh, tapi kan kalau di partai mesti ikut lah. Enggak Titah lah. itu mesti. Enggak lah, aku punya pendapat sendiri. Ya kan aku bela rakyat. Loh, kan partai sudah menyetujui berarti anggota mesti ikut dong. Nggak bisa dong, masuk ke partai gue masuk jurang, gue juga masuk jurang. Ya nggak mau lah, biar aja mereka yang masuk jurang. Kalau aku bela rakyat, nggak ada urusan. Ya aku bela rakyat, kalau rakyat teriak nggak makan gimana? Tuh partai mau ini aja. Kan Sedangkan sebentar lagi mau pilpres, butuh suara kan dari rakyat. Masa kita nggak bela kepentingan rakyat? Jadi kalau bela rakyat buat dapat suara nih. Enggak juga. Karena gini loh, aku kan punya adik, punya keluarga, punya saudara, juga bukan orang-orang yang mampu-mampu amat. Allah. Ya mereka juga pakai motor, kehidupan mereka biasa-biasa aja. Tentu begitu BBM naik, ya mereka kan menjerit juga. Ya aku kan Iya, mikirkan itu juga, itu hanya skup kecil ya. Apalagi rakyat yang di pelosok-pelosok negeri sana. Jadi aku pikir, aduh kasihan banget kalau BBM dinaikkan dalam situasi kita seperti ini, habis pandemi gitu kan. Mana lapangan pekerjaan juga sudah sulit gitu kan. Ya semakin kasihan rakyat itu makin tertindas gitu loh. Ditambah dengan pejabat-pejabatnya yang nggak peduli, pedulinya tuh pas mereka nyalek gitu ya, baru mereka turun. Ya jangan dipilih ya nanti ya, jangan dipilih. Tapi kan memang kalau sudah mau nyalek biasanya baru Ambil aja duitnya, tapi jangan coblos. Oke. Ya kan? Oke. Aku suruh Nah, nanti gitu. Nyai pernah nyalon ya? Pernah. Menang kalah tuh. Alhamdulillah kalah lah, gagal. Nah iya wajar sih kalah karena nggak mendukung suara partai. Enggak juga, keputusan. enggak. Jadi gini, pada waktu itu kan 2019 agak berat ya. Dapil aku dapil keras sekali. Lalu memang di situ ibaratnya politik uang itu kan sudah menjadi tradisi. Kita yang berjuang real dari hati, yang hanya mengadakan cek kesehatan gratis, makan liwet bareng, ya kalah lah dengan politik uang. Memang masih ada kan nggak bisa. Aduh, hari gini semua duit, bro. Lah bukan kan kalau ini kan dilaporin bisa dipidanakan. Ya itu mah itunya aja teorinya, padahal di lapangannya kan aku yang ngalamin. Tuh kita berperang bukan hanya sama partai lain loh, tapi justru sesama kader sendiri. Jadi itu aku nggak bisa apa ya, maksudku gini loh, kita tuh satu induk, satu wadah yang kita hantam sesama kader. Padahal harusnya kan kita lawan partai lain gitu loh. Iya. Aku biasa kan fight ngantamnya luar gitu, tapi begitu aku lihat dengan cara yang begitu, aku lebih baik ya udah tahun ini 2024 ini aku tidak nyalek, aku berjuang bela rakyat dengan cara aku dan aku minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan aku. Baik. Gitu Berarti kalau orang nyalek itu sebenarnya bukan perang sama Partai calon lain tidak, tapi partai sama sendiri. internal sendiri ya. Iya, malah suaranya diambil-ambilin. Oke. Suara aku tuh diambilin sama sesama kader itu sendiri. Tapi kan aku biarin Nyai kan aja. udah tahu misalkan suara 100.000 kalau diambil kan ketahuan nih. Ketahuan, tapi aku biarin aja. Cuma suara-suara rakyat, bukan suara hati aku diambil. Iya. Nah kalau berarti kan kental banget merahnya. Di sebelah sudah deklarasi. Nah kan di Bu Nyai sendiri kan ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ya kan? Sebenarnya yang sudah dideklarasi itu yang mana? Dewi Tanjung. Iya. Lebih ngetop aku lah. Hah? Itu Ketua DPR RI loh Bu. Memang hubungannya apa Ketua DPR RI dengan nama ngetop? Tanya aja sama rakyat, lebih ngetop siapa, Dewi Tanjung sama Puan Maharani? Allah. Lebih sering mana turun ke rakyat, aku atau sama Puan? Lah kan itu menyuarakan partainya kalau Ibu turun. Wah, aku nggak kalau nggak sesuai dengan hati aku nggak belain. Awas Bu nanti. Nggak apa-apa. Bener. Emang kenapa sih? Nanti keluar loh. Gini loh, mereka sebelum ngeluarin aku yang keluar. Kalau nggak sesuai dengan hati aku, masa aku harus
belain orang yang nggak sesuai Lah, dengan kalau agama. ibu nggak punya baju, terus ibu ngapain juga berjuang? Ibu mewakili siapa? Tenang aja. Hmm. Allah itu mengirimkan aku untuk membela rakyat dengan cara yang lain. Jadi nggak usah takut kita dengan partai. Kalau itu kan hanya sebuah organisasi, organisasi manusia yang punya kehidupan tuh Allah. Jadi nggak usah takut kalau kehilangan partai. Aku takut kehilangan Allah udah. Allah, la ilaha illallah. Apa yang aku takutin? Gitu loh. Itu cuma organisasi politik, gitu loh. Yang kalau nggak seide dengan aku, nggak sama dengan diri aku ya, kenapa aku harus membela gitu loh? Kalau salah ya buat aku salah gitu loh. Bukan, kan Nyai kan pasti berani, kan pasti ada backup tuh. Oh, Nyai Tanjung Tapi berani aku tidak wajar. percaya sama manusia. Sekarang gini loh, aku minta perlindungan sama jenderal, nggak taunya ntar jenderalnya malah bunuh anak buahnya lagi gimana. Aku berlindung sama dia, besok aku yang dibunuh sama dia. Mending aku berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kehidupan. Aku tidak suka dengan beberapa hal yang terjadi belakangan yang viral-viral itu ya. Kenapa aku sempat kan aku masuk di TikTok bahwa apa perlu Nyai Dewi Tanjung ngajarin Mbak Puan senyum.